Alhamdulillah kita bisa bertemu kembali di acara bincang-bincang santai kami di channel Mas Rizky Bayu. Alhamdulillah. Sekarang kita berbincang-bincang apa ya, Mas? Tentang bagaimana cara kita itu mengurangi kemaksiatan gitu. Karena sekarang banyak sekali kemaksiatan sudah merajalela di mana-mana gitu. Bagaimana menurut Anda cara untuk mengurangi kemaksiatan yang sering kali kita lakukan, entah di pondok ataupun di luar pondok gitu. Menurut Anda bagaimana cara mengurangi kemaksiatan yang sudah kita lakukan? Cara mengurangi kemaksiatan itu menurut saya itu tergantung dari kita sendiri, tergantung dari kesadaran kita sendiri. Kita itu tahu bahwa itu adalah perbuatan yang salah, kita itu sadar bahwa itu adalah perbuatan yang salah. Tapi masalahnya di sini kita tidak bisa menahan Untuk melakukan kemaksiatan. untuk melakukan kemaksiatan. Kita tuh sudah punya kesadaran, sudah diberikan akal sama Allah. Tapi yang sulit di sini untuk melakukannya itu ya sulit banget. Berarti menurut Anda sampai itu sudah berusaha untuk mencegah, akan tapi masih melakukan hal yang maksiat tersebut. Berarti sampai itu tidak apa? Tidak bisa nahan syahwat tersebut. Ya. Iya, di sini yang kita bahas ini syahwat yang sangat mempengaruhi dalam maksiat. Ada yang berpendapat bahwasanya melawan perang yang sangat dahsyat itu adalah perang melawan Musuh terbesar. Kalau menurut pribadi saya sendiri itu cara atau langkah-langkah untuk mengurangi kemaksiatan yang sudah kita lakukan itu salah satunya dengan cara yang pertama itu bertaubat, betul-betul bertaubat dengan apa yang sudah kita perbuat di situ. Akan tapi taubatnya kita itu harus bersungguh-sungguh, berusaha semaksimal mungkin untuk tidak melakukan hal yang negatif di situ. Bertaubat. Kenapa? Karena sebanyak apapun maksiat yang kita lakukan, kalau kita diberi kesempatan untuk bertaubat, saya yakin pasti Tuhan itu kan Maha Pengampun gitu. Pasti akan diampuni. Akan tapi kembali ke menurut sampai tadi tergantung pada diri kita sendiri. Terkadang ketika kita itu melakukan kemaksiatan, kita itu sadar bahwasanya perbuatan tersebut itu sudah melanggar syariat di situ. Akan tapi kenapa kok kita itu masih seenaknya melakukan hal yang berbau maksiat di situ? Karena kita itu memang melawan syahwat itu memang sangat sulit. Hanya orang-orang tertentu. Hanya orang tertentu. Kita tuh hanya bisa pandai berbicara. Intinya ketika kita itu berbuat maksiat, ketika kita ingat bertobat, maksud bertobat, perbanyak beristighfar. Entah itu beberapa hari atau satu minggu kemudian atau 1 bulan kemudian kita itu terjerumus kemaksiatan kembali. Kita itu taubat lagi. Intinya kita harus melawan yang namanya hawa nafsu itu. Ketika berbuat maksiat, ingat bertaubat lagi. Ketika sudah bertaubat sampai tidak bisa nahan untuk melakukan maksiat, melakukan maksiat lagi terus sampai bertaubat lagi sampai betul-betul taubatnya sampai itu betul-betul sempurna. Jangan pas ngira ketika kita maksiat bertaubat, maksiat bertaubat, maksiat bertaubat itu namanya manusia dia tidak apa-apa asalkan jangan apa? Jangan di akhir ajal kita nanti itu terjerumus kepada hal yang berbau maksiat. Intinya tidak sempat bertaubat di situ. Makanya ketika sampai sudah selesai berbuat maksiat, segeralah berbanyak baca istighfar di situ. Takutnya ketika sampai selesai bermaksiat, nyawa kita itu langsung diambil di situ. Namanya manusia kan untuk meninggal atau mati di situ tidak apa? Tidak melihat umur ataupun tidak perlu sakit lebih dulu, tidak. Kalau sudah mau berkehendak untuk mencabut ajal kita pasti langsung terjadi. Itu ketika selesai bermaksiat langsung berbanyak baca istighfar, langsung bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan sampean kan bilang taubat yang sempurna, gitu kan?
agar taubatnya sempurna. Ketika kita bermaksiat maka kita taubat, kita bermaksiat maka kita taubat sampai taubatnya sempurna. Maksud dari taubat yang sempurna itu gimana? Yang dimaksud dengan taubatnya kita sempurna itu ketika kita bertaubat, kita itu tidak melakukan hal-hal yang berbau maksiat kembali di situ. Ya. Mustahil bagi manusia. Memang mustahil ya, tapi kan namanya usaha. Apa namanya usaha? Namanya manusia, Nabi Muhammad saja pernah berbuat salah berarti umatnya di situ. Makanya kita itu jangan pesimis di situ. Ketika kita meskipun sudah ahli zina misal mau lebih bilang kita kan orang santri ya, mungkin masih bisa mencegah. Tapi maksiat yang sering kita lakukan apalagi di pesantren itu paling banyak itu apa? Terkait wanita. Pacaran sulit ya, seperti pacaran. Sulit. Itu masih belum apa? Masih belum masuk dalam kategori zina yang apa namanya? Kan zina ada dua, ada zina muhsan, ada zina ghairu muhsan. Itu sudah maksudnya mendekati zina. Iya, sudah mendekati zina itu sebenarnya sudah haram kan, tapi seorang santri itu masih ada lah, tidak banyak tapi ada yang masih melakukan hal hubungan di lain mahram itu tidak boleh. Nah, terus cara mencegahnya bagaimana? Ya kita itu harus berusaha semaksimal mungkin, berupaya. Kalau tidak berhenti, ya kalau kita tidak bisa berhenti secara sekaligus, ya kalau bisa mengurangi. Yang biasanya dalam 1 minggu kita ketemu sama cewek kita tiap hari, kita kurangi jadi 5 hari 1 minggu. Kita kurangi lagi jadi 2 kali dalam seminggu, kurangi lagi 1 kali dalam seminggu, kurangi lagi dalam 1 minggu, tidak ketemu sama sekali, itu namanya sudah berhasil. Tetapi kalau sudah nyampe 1 minggu sampai bisa menahan, di hari berikutnya sampai tidak bisa menahan yang namanya syahwat, jadi lagi wajar namanya manusia seperti itu, wajar manusia seperti itu. Tapi kita intinya jangan sampai pesimis untuk bertaubat di situ. Sebanyak apapun dosa kita mesti akan diampuni, asalkan taubat kita itu betul-betul taubatan nasuha di situ, berniatan untuk tidak mengulanginya. Nah di sini kan bagi para cowok bagi para cowok biasanya paling berat masalah onani itu gimana? Senam menggunakan tangan. Itu yang paling berat. 1001 yang nggak kayak gitu kan? Itu apa? Saya tidak bisa pas memfonis, oh ini haram, oh ini tidak boleh. Ya. Saya itu pernah mendengar dari ustaznya saya bahwasanya hukumnya olahraga dengan tangan itu mengeluarkan mani secara sengaja dengan tangan itu hukumnya haram, itu tidak boleh. Tetapi ada juga yang berpendapat bahwasanya kalau untuk sekiranya kita itu akan berbuat zina terhadap si cewek kita lampiaskan terhadap perbuatan tersebut, ada yang memperbolehkan. Tapi kita lebih sepakat ya, menurut pendapat saya pribadi lebih baik jangan. Nah, tapi kalau sudah kita nikah nantinya, yang mengonanikan itu istri kita itu tidak apa-apa, kan jangan sampai kita main dengan tangan kita sendiri di situ. Gaya apapun aja itu ya, terserah. Kenapa? Karena kalau kita sudah berhubungan dengan istri, entah itu melihat, meraba, memandang, apalagi sampai melakukan hubungan intim, itu sudah bernilai ibadah di situ. Bernilai ibadah. Kenapa? Karena ibadahnya orang yang sudah nikah dengan yang belum nikah itu berbeda di situ. Lebih banyak yang sudah nikah. Makanya kalau kita itu sudah cukup, usia kita sudah cukup, bekal kita sudah cukup untuk menikah, itu alangkah baiknya disegerakan itu agar tidak timbul syahwat kita itu tidak dilampiaskan kemana-mana di situ. Harus disegerakan. Nah di sini kan ada dosa, juga ada perbuatan baik, ada perbuatan yang buruk. Nah itu gimana dalam perbuatan dosa kita bisa menguranginya, juga pahala kita bisa menambahnya. Soalnya ada kata-kata ya. Bagaimana kata-katanya? Bukan kata-kata, saya pernah dengar. Bagaimana? Berbuat dosa itu mudah, untuk mendapatkan pahala juga itu mudah, sama-sama mudah. Itu gimana? Tapi kita sulit untuk mencegah dosa ini, untuk membuat untuk membuat berbuat baik itu sulit.
berarti ya. Sampai pernah dengar ini bahwasanya berbuat pahala itu membuat pahala ya. Berbuat pahala itu mudah. Berbuat baik itu mudah, berbuat dosa itu mudah. Tapi yang mudah yang realitanya itu kita berbuat dosa itu mudah, tapi untuk berbuat baik itu berbuat untuk mendapatkan pahala itu sulit. Jadi orang yang mungkin itu berarti dalam kegiatan sehari-harinya itu memang sudah cenderung terhadap hal yang negatif. Ya. Kalau sudah ada orang yang mengatakan bahwasanya ya, kalau sudah orang mengatakan bahwasanya berbuat amal ibadah itu sulit, sedangkan berbuat zina atau berbuat maksiat itu sangat gampang sekali. Berarti orang tersebut itu sudah apa? Dalam keseharian itu memang sudah cenderung membuat hal-hal yang negatif di situ ketimbang hal-hal yang baik di situ. Kenapa? Karena orang yang tiap harinya disibukkan dengan ibadah untuk melakukan hal-hal yang berbau maksiat atau negatif itu apa? Agak iseng di situ. Lebih gampang untuk mencari ibadah ketimbang kemaksiatan gitu. Contohnya seperti Pak Hakim di situ. Memang kesannya disibukkan dengan beribadah di situ. Jadi untuk melakukan hal-hal yang negatif itu sangat sulit di situ. Nah, tapi namanya manusia juga apa? Pernah yang melakukan namanya hal-hal yang itu. Oke, teman-teman. Di sini kita akan bincang-bincang santai. Semoga kita bisa mendapat hidayah. Soalnya kita tidak tahu hidayah itu datang kapan. Entah kita berbuat dosa tanpa disengaja maupun kita hilaf, kita tidak tahu. Di sini hanya sebagai pembelajaran bagi kita, semoga kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin. Ya intinya dari pembahasan kita di sini jangan pesimis untuk kita bertaubat di sini. Iya. Jangan pesimis. Meskipun sudah sebanyak apapun dosa kita, jangan pesimis di situ karena Tuhan itu Maha Pengampun di situ. Semoga bermanfaatnya. Saya sama Mas Ali menyampaikan hal demikian bukan pas kita ini alim atau lebih suci dibanding kalian tidak. Kita sama-sama belajar di sini tujuannya sambil introspeksi diri gitu. Untuk introspeksi diri. Untuk mengurangi perbuatan maksiat di situ. Tapi gak mungkin ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Semoga bermanfaat.